Buat kalian bapak-bapak pecinta Honda, ada kabar gembira buat kalian. Karena Honda Indonesia udah bawa Honda Step Wagon ke Indonesia. Belum dijual sih, tapi nggak apa-apa. Yuk kita bahas mobil ini. Jadi kali ini Honda Prospect Motor di Gias ternyata secara mengejutkan membawa sebuah Honda Step Wagon. Padahal ya, ini adalah salah satu mobil yang nggak populer ya. Dibandingkan dengan CR-V, Accord, dan kawan-kawan, tentunya Step Wagon itu sangat tidak populer di Indonesia. Apalagi mobil kotak, ya balik lagi nggak populer. Tapi ini adalah salah satu model mobil yang menurut saya sangat menarik dari Jepang. Dari Honda Jepang lah lebih tepatnya ya. Nah, karena saya juga suka mobil kotak, jadi mohon maaf kalau agak sedikit antusias ya. Jadi kali ini kita akan bahas fascia depannya dulu. Kalau kalian perhatikan, dia menggunakan lampu tuh kotak. Dibandingkan dengan Step Wagon yang dulu, yang agak lancip-lancip, dia ini malah kayak UV ya. Kayak van atau SUV gitu yang kelihatan tough di bagian depannya dengan bonet yang lebih panjang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Lampunya kotak lagi seperti ini ya. Dan dia ada banyak ornamen chrome di bagian atas seperti ini. Di bagian bawah grillnya, bahkan di bagian list bawahnya kayak gini. Ini agak PR kalau emang jalanan dekat rumah kalian jelek dan bisa baret gitu loh ya. Tapi ya namanya juga Spada Premium Line. Jadi si Step Wagon ini ada 3 tipe. R yang paling polos, ada Spada, dan juga yang versi ini yaitu Spada Premium Line. Dan semuanya e-HEV alias sudah hybrid nih. Logonya udah ada biru-birunya. Grillnya bagian depan segini, kalau kalian perhatikan dia lubangnya cuma tipis-tipis seperti ini ya, dengan warna hitam seperti ini. Sensor parkirnya juga banyak, plus di sini kalau nggak salah ada milimeter wave radarnya dan juga di atasnya ada kamera. Jadi buat Honda Sensing-nya. Honda Sensing-nya apa aja kita cantumin di bawah karena banyak banget. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini kalau kalian perhatikan ya seperti mobil kotak pada umumnya lah. Bentuknya ya mengotak ya. Dan di sini ada velg yang ukuran cukup gede, kalau nggak salah 17 inci dengan ban dari Bridgestone Turanza 205/55 R17. Lagi-lagi dia konsisten dengan krum-kruman di bagian bawah seperti ini. Ya balik lagi kayak agak PR ya kalau gampang baret ya. Dan di sini ada kayak kaca yang tanduk gitu ya buat lihat sisi-sisi blind spot. Dan kalau kalian perhatikan semakin ke belakang seperti ini, tarikannya kacanya gede-gede ya seperti ini. Dan di bagian atasnya lucunya adalah justru nggak ada krom-kromannya. Padahal biasanya di window line seperti ini justru dikasih krom. Dari bagian samping ini kalian kelihatan kalau mobil itu panjang, 4,8 meter. Dibandingin Serena sama Foxy yang cuma 4,6 atau 4,7 meter, ini lebih panjang. Tapi wheelbase-nya sih mirip-mirip ya. Sepertinya overhang depannya, karena dia ada bonet, itu yang nambah angka panjangnya. Kita buka, dia sudah power sliding door. Seperti mobil kotak pada umumnya ya. Ya, kita bahas interior nanti, kita lihat ke bagian belakang dulu yuk. Nah, di bagian belakang seperti mobil kotak pada umumnya, biasanya lampunya di pilar. Dan sama dia lampunya di pilar cukup gede ya. Biasanya tuh nggak segede ini kalau mobil pada umumnya seperti Foxy atau mungkin Serena mungkin cuma segini. Dia gede banget sampai ke bagian bawah seperti ini. Sensor parkirnya juga banyak. Ada wiper yang biasanya di merek lain itu ada di bagian atas, dia ditaruh di bagian bawah seperti mobil pada umumnya. Ada defogger juga dan masih ada krom-kroman seperti ini yang kayak gini. Ini kayak aluminium brush gitu ya, nggak yang krom shiny-shiny seperti yang di bagian bawah seperti ini. Dan sayangnya bagian belakangnya sudah nggak pakai pintu waku-waku yang bisa buka ke atas sama buka ke samping. Kita peragain ya. Dia power back door dan pintunya gede. Jadi ya hampir kena seperti itu. Ya kalau garasi kalian agak mepet ya ini agak PR ya. Walaupun sebenarnya bisa di-adjust ya bukanya seberapa tinggi. Dan kalau kalian perhatikan dia hidroliknya gede banget ya. Karena pintunya juga gede ya. Nah, kameramen deket deh. Ini ada yang menarik nih. Kalau kalian lihat bagasinya, di mana bangku baris ketiganya? Bangku baris ketiganya itu ada di bagian bawah seperti ini dong. Nah, jadi kalau bangku baris ketiganya tuh nggak kepake, nggak usah naikin ke atas, tinggal diturunin aja jadi seperti ini. Dan kalau kalian naikin bangkunya full seperti ini bagasinya jadi dalam banget sampai ke bagian bawah. Buat bawa-bawa barang ini cakep banget. Dan kalau nggak perlu, ya tinggal ditekuk aja. Nah,
Dia langsung turun ke bawah seperti ini. Dan bagasinya gede banget. Plus kursinya jadi bisa mundur sampai ke belakang banget. Cakep kan? Kita lihat ke baris ke depan interiornya seperti apa. Oke, kita ada di bagian interiornya dan langsung disambut dengan suara dan juga animasi di panel instrumennya. Dan by the way, panel instrumennya dia sudah digital ya. Nah, kita cek apakah tilt and teleskopik, dan bener aja tilt and teleskopik. Karena ini mobil Jepang tipe tertinggi yang lengkap. Ini hampir nggak ada dummy tombol sih. Bagian kanan ini buat tombol-tombol pintu-pintunya, terus masih ada tempat penyimpanan, ada cup holdernya, ada kisi AC ala-ala Honda Civic ataupun Honda HR-V. Terus di sini untuk transmisinya dia pakai tombol ya. Dan ada D atau B ini untuk braking. Dan di sini ada pedal shift. Ini buat gear selector yang buat regenerative brakingnya ya. Lampu udah auto, si wipernya juga sudah intermittent ya. Dan dia di sini ada colokan untuk 12 volt, ada Type A di sini. Ini untuk AC-nya ya. Dan juga ada head unit. Ya ukurannya nggak terlalu gede, tapi di sini lumayan lah, cukupan aja dengan bahasa Jepang. Jadi saya juga nggak ngerti. Dan di sini ada gantungan. Mobil bapak-bapak banget ya. Tempat penyimpanannya banyak. Di sini bisa taruh handphone, masih ada cup holder lagi. Ada ruang penyimpanan terbuka seperti ini dan ada konsol tengah yang bisa taruh-taruh barang seperti ini. Ada juga dia ini ya, armrest kiri dan kanan seperti ini. Mobil bapak-bapak banget ya. Dan seperti biasa dia sun visornya pasti gede banget karena kacanya juga gede-gede ya. Dia spionnya masih biasa, ada lampunya warna putih juga, ada tempat kacamata. So far sih seperti mobil kotak, apalagi mobil Jepang pada umumnya, tempat penyimpanannya banyak banget dengan bahan kursi ini campuran fabric dan juga synthetic leather gitu ya. Dan klaimnya ini water sama oil repellent. Jadi kalau punya anak dan takut rusuh kotor gitu masih aman. Kita lihat ke bangku tengahnya. Oke, kita ada di bangku baris kedua dari Honda Stepwagon ini, dan kalau masuk ada pegangannya seperti ini. Power sliding door. Kalian bisa tutup dari handle-nya ini atau ada tombol di kanan kirinya di ujung ya. Dan seperti mobil kotak pada umumnya banyak tempat penyimpanan. Di belakang ini ada seat back pocket yang kecil buat taruh handphone atau dompet yang kecil-kecil gitu ya. Dan ada USB Type-C buat ngecas. Ada meja juga ya, kiri dan kanan, dan masing-masing sudah ada cup holdernya seperti ini. Melengkapi cup holder kecil yang ada di bagian door trimnya. Dan untuk seat back pocket yang kecil, yang gede, dia ada di bagian sebelah kiri aja. Sebelah kanannya kosong, nggak ada. Lantainya rata ya, AC-nya ada di bagian kanan seperti ini. Kisinya juga ada di kanan dan kiri. Lampunya sayangnya dia masih kuning biasa ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Untuk kursi, sebenarnya seperti kursi mobil kotak pada umumnya ya. Dia pasti bisa maju, yang mentok banget sampai mundur banget ya. Dan bisa recline juga pastinya. Ada armrest-nya masing-masing seperti ini. Plus tambahannya dia ada leg rest-nya. Walaupun masih manual ya, nggak kayak Scenic yang sudah motorized. Dan plus dia ada shade-nya seperti ini. Jadi buat privacy lebih bagus ya. Kursinya juga, headrest-nya juga enak ya seperti ini. Dan kabarnya kursi bangku baris kedua dan ketiganya dibikin lebih tebel, plus suspensinya stroke-nya lebih panjang biar nggak motion sickness alias mabok. Kita lihat ke bangku baris ketiganya. Nah, di kursi bangku ketiganya ini kursi yang bagian saya dudukin tadi agak saya mundurin, dan kalau dimentokin kaki seperti ini, depannya mah gede banget ya. Kalau di belakang sih masih lumayan. Dibandingin Foxy, dia itu masih lebih tinggi kursinya, dan ini rasanya mirip Serena. Jadi kayak dengkul kita memang nggak ke support full gitu ya, tapi posisi duduknya nggak terlalu dingkrik seperti kursi pada umumnya, dan ini duduknya cukup enak ya, jujur aja ya. Plus kita dapat akomodasi, ada 2 cup holder di kiri dan juga di kanan, jadi total belakang ada 4. Type-C-nya ada 1 di kiri, 1 di kanan, dan juga ada 12 volt di bagian kirinya. Jadi lumayan ya, kita nggak dianaktirin walaupun duduk di bangku paling belakang. Dan dia proper duduk 3 orang karena dia armrest-nya ada 3 seperti ini. Plus dia untuk seat belt-nya juga ada 3 titik buat 3 orang di bagian belakang. Ada AC juga ya, ada grip juga. Lumayan lah, duduk belakangnya juga nggak dianaktirin. Oke, jadi kesimpulannya buat siapakah Honda Stepwagon ini? Ya bukan buat siapa-siapa, orang belum dijual kan. Kalau udah dijual baru buat siapa. Ya, intinya sebenarnya Stepwagon ini adalah salah satu pendekatannya Honda di segmen yang memang belum mereka masukin ya. Dulu sempat ada Odyssey, tapi kan nggak model yang kotak banget seperti ini. Odyssey itu masih sedikit sloping ya atapnya ya. Kalau ini emang benar-benar boxy MPV. Lawannya Serena, lawannya Foxy. Plus dia sudah hybrid, apalagi sekarang Serena sudah e-Power.
Dan dia hybridnya menggunakan mesin 2000 cc LFA H4 dengan tenaga dan torsi seperti di bawah ini. Lumayan loh kalau lihat performanya. Jadi sekarang balik lagi ke harga jualnya, karena balik lagi ini CBU Jepang ya. Kalau Jepang tuh harganya sekitar 300 sampai 400 jutaan. Kalau masuk Indonesia kan kita nggak tahu nih berapa. Kalau harganya memang menarik dan bisa bersaing dengan duo MPV kotak itu sih, boleh banget lah mobil yang punya hashtag Wonderful Life ini. Jadi kita tunggu aja kejutan dari Honda, entah mungkin tahun ini, entah mungkin tahun depan. Harusnya sih kalau udah di preview seperti ini sih ada tanda-tanda mau dijual. Moga-moga ya. Jadi kita kan biar nggak bosan Foxy sama Serena aja. Oke, kayaknya itu aja dari Auto-NFX kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, komen juga di bawah pendapat kalian terhadap mobil ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka mobil-mobil kotak seperti ini. Dan kalau kalian belum subscribe, boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga sosial medianya kita. Plus ada website di www.autonfx.com. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mau lihat lagi, menarik nih mobil nih.